Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna ya thalibat? Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini kita di pertemuan ketiga insya Allah akan belajar tentang al-fi'lu ats-tsulats al-mujarrad. Fi'il yang terdiri dari 3 huruf dan dia mujarrad tanpa ada tambahan dari huruf-huruf yang lain. Nah, jadi teman-teman, fi'il itu banyak macamnya. Yang pertama terdiri dari 3 huruf yaitu tsulasi, terdiri dari 4 huruf yaitu rubai, terdiri dari 5 huruf yaitu khumasi, dan yang terakhir terdiri dari 6 huruf yaitu sudasi. Nah, yang hari ini yang kita pelajari yaitu al-fi'lu ats-tsulasi yang terdiri dari 3 huruf. Nah, di sini Ustazah sudah gambarkan tabel yang berisi 9 kolom. Di sini kita akan belajar tentang tasrif istilahi, yaitu perubahan dari satu kata ke kata yang lain dengan satu makna yang akan berubah dengan makna-makna yang lain gitu. Jadi tasrif istilahi ini biasanya dipelajari secara khusus, bahkan ada bukunya sendiri. Kalau di pondok-pondok atau di boarding yang lain itu biasanya ada nadanya, ada pola penghafalannya gitu. Tapi di sini Ustazah akan tekankan untuk mengetahui rumus dari masing-masing ini dan apa maknanya dan bagaimana penggunaannya begitu. Nah, teman-teman, tasrif istilahi ini kurang lebih isinya tentang al-fi'lul madhi, al-fi'lul mudhari', fi'lul amri, fi'lun nahyi, ismul masdar, ismul fa'il, ismul maf'ul, ismul zaman wa ismul makan, dan yang terakhir ismul alah. Jadi ini tuh perubahan dari satu kata menjadi banyak kata-kata. Kalau dalam bahasa Indonesia itu salah satu contohnya gini, kata sapu. Nah, kata sapu ini kalau kita masukkan ke ismul alah atau isim yang berarti alat, itu kan sapu juga sama. Terus kalau kita masukkan ke fi'il madhi yang fi'il menceritakan tentang masa lampau, itu bisa jadi menyapu kemarin gitu. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia ini kita tidak bisa mengkorelasikan karena tidak ada banyak perubahan yang berarti gitu, sehingga kalau dalam bahasa Arab ini akan ada banyak rumus dan ada banyak perubahan sehingga teman-teman harus lebih teliti atau lebih memperhatikan gitu ya perubahan-perubahannya. Nah, ini seperti juga kalau di fi'il mudhari, sapu tadi jadi sedang menyapu. Fi'il amri, sapulah gitu. Fi'lun nahyi, jangan menyapu. Ismul masdar, sapuan. Terus ismul fa'il, penyapu. Ismul maf'ul, yang disapu gitu. Ismul zaman itu yang isem yang menyatakan itu tempat waktu, dan ismul makan yang menyatakan tempat. Bisa jadi sapuan waktu itu atau sapuan di tempat itu gitu. Nah, itu adalah perubahan-perubahan makna dari satu kata. Tapi teman-teman, sebelum kita mempelajari satu persatu dari bentuk fi'il madhi, mudhari, dan seterusnya, kita mengulang dulu beberapa materi yang teman-teman sudah pernah pelajari sebelumnya, yaitu dari awal al-kalimatu. Kalau dalam bahasa Arab, al-kalimah itu artinya kata. Sedangkan kalimat itu dalam bahasa Arab artinya al-jumlah. Jadi kalau al-kalimah itu kata, kalau al-jumlah ini baru kalimat. Nah, ini kita mengulang lagi, kata dalam bahasa Arab itu ada 3. Yang pertama ismun, yang kedua fi'lun, dan yang ketiga harfun. Nah, ini secara garis besar yang sudah Ustazah bahas di evaluasi kemarin adalah adanya ismun, fi'lun, dan harfun. Semua kata dalam bahasa Arab itu merujuknya ke sini. Oh, kalau itu enggak ism berarti ya fi'il, kalau bukan fi'il berarti harf gitu. Nah, ini sedikit ya gambaran besarnya. Ism itu terdiri dari 6 komponen. Yang pertama, sebutan-sebutan yang ada di alam semesta ini, seperti insanun, sebutan untuk manusia, nama gitu ya. Contohnya Fatimatu,
sebutan untuk hayawan. Hayawan seperti fa'ron, tikus, atau yang lain, baqaratun, sapi betina, dan lain sebagainya. Juga untuk sebutan nabatun. Nabatun itu adalah tumbuh-tumbuhan seperti tomat, timun, tomat, burtukalu, jeruk, dan lain sebagainya. Juga ada sebutan untuk jamadun. Kalau tadi kita sudah menyebutkan makhluk hidup, kita sebutkan makhluk yang mati. Banyak ya, seperti bilaton, lantai, ada juga maun, air, dan lain sebagainya. Ada juga yang meliputi wasfun. Wasfun itu sifat-sifat seperti saghirun, kecil, atau saminun, saminun itu gendut. Terus yang terakhir tentang makna. Makna ini juga termasuk yang nanti akan kita pelajari di sini, ismul masdar. Makna itu seperti nasyatun, dan juga ada musa'adatun, pertolongan, nasyatun itu kerajinan, musa'adatun pertolongan, dan lain sebagainya. Nah, di sini itu termasuk isim. Nah, sedangkan fi'il itu sendiri kita tarik ya karena nggak ada tempat. Fi'il itu terbagi menjadi 3 juga. Fi'il secara garis besar ada fi'il madhi yang menceritakan suatu pekerjaan di masa lampau. Lalu mudhari'. Ini maaf karena tulisannya terlalu cepat sehingga kurang jelas, tapi teman-teman semoga bisa membaca. Mudhari' itu yang menyatakan tentang pekerjaan hari ini dan juga yang akan datang. Lalu yang terakhir amr. Amr itu adalah kata kerja yang itu bentuknya perintah gitu ya, kata perintah. Nah, sedangkan harfun yang terakhir, harfun itu seperti yang Ustazah jelaskan kemarin juga, ada harfun yang itu hanya untuk fi'il. Harfun lil fi'li. Huruf-huruf atau kata sambung atau huruf-huruf yang itu tidak bisa bermakna tanpa ada kata yang lainnya yang itu khusus untuk fi'il. Seperti apa? An, lan, kai, dan selanjutnya. Ini dibahas secara bertahap ya teman-teman ya, tidak bisa kita bahas sekarang, tapi bertahap, harus bersabar satu persatu. Nah, ada juga huruf yang itu khusus untuk isim. Harfun lil ismi. Sebenarnya harusnya gini ya biar jelas, fakot gitu ya, fakot aja, fakot, ini juga fakot. Harfun lil fi'li fakot, harfun yang untuk fi'il aja, harfun untuk isim aja. Seperti apa? Min, ala, dan lain sebagainya. Ada juga harfun yang itu untuk fi'lin lil fi'li wal ismi. Apa contohnya? Wa, dan, fa, dan seterusnya. Nah, teman-teman, ini adalah secara garis besar yang akan kita pelajari dari sini. Sumber-sumbernya nanti akan kita pelajari fi'il madhi, mudhari, fi'il amr, dan seterusnya. Nah, ini Ustazah sudah beri gambaran besarnya, yaitu al-kalimah, kata dalam bahasa Arab yang mencakup
satu ismun, fi'lun, dan harfun. Nah, karena yang kita pelajari selanjutnya adalah tentang fi'il, jadi kita akan pelajari tentang fi'il. Nah, fi'il yang terdiri dari madhi, mudhari,